Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terus-menerus memberikan kita rahmat dan karunia yang tiada terhingga. Dan hingga pada tahun 2025 ini, Allah masih memberikan kita kesempatan yang banyak untuk bermakrifat, mengenal Dia, dan tentunya pada tahun ini adalah merupakan tahun keramat-keramat banyak yang akan diberikan Allah yang mesti harus dipelajari dan dipahami dan direnungkan oleh manusia. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Taubi, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Wa'ngah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai terjebak pada maqam Ar-Rahman. Sebelumnya marilah kita buka diskusi kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Taubi, kalimat Ar-Rahman ini sesungguhnya sangat sering kita baca di dalam kehidupan kita. Nah, kita coba lihat artinya bahwa Ar-Rahman itu artinya adalah yang maha belas kasih, bisa juga maha penyayang, bisa juga maha lembut, tapi di lain arti bisa juga artinya maha pengampun. Nah, dan Ar-Rahman ini juga merupakan Al-Asma'ul Husna, dan tentunya sifat Ar-Rahman ini merupakan sifatnya Allah dan diberikan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah tanpa terkecuali. Seluruh manusia itu pasti mendapatkan rahman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa manusia terjebak di dalam rahmannya Allah? Sahabat Tobi, dalam surat Al-Fatihah di ayat yang pertama disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama ini dibagi kepada 4 bahagian. Yang pertama yang dinamakan dengan bismi, dan makom ini dinamakan syariat, di mana manusia itu belajar mengenai hukum-hukum yang sudah ditetapkan Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat yang kedua adalah Allah, dan ini dinamakan adalah sebagai makomnya orang tarekat atau tarekat ya, jalan yang khusus yang ditempuh oleh manusia. Dan makom yang ketiga namanya adalah Ar-Rahman yang disebut dengan makom hakikat, dan yang Ar-Rahim dengan makom ma'rifat, itu adalah makom yang keempat. Sahabat Tobi, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai makom Ar-Rahman. Makom Ar-Rahman ini merupakan makom hakikat, di mana si manusia mulai menjalani rahasia-rahasia keimanan, di mana bahwasanya iman itu terletak atau Allah letakkan di dalam dada setiap manusia. Dan tentunya ketika berada di dalam makom Rahman ini, manusia menggali yang namanya ilmu ya. Padahal kalau kita perhatikan ilmu itu dari dulu, sekarang, dan yang akan datang tidak akan pernah berubah dia ya. Tetapi kebanyakan manusia terjebak di dalam makom Ar-Rahman ini. Kenapa bisa terjebak? Begitu banyak manusia yang menjadi ahli di dalam kehidupannya, dan dia menjadikan keahliannya itu adalah sebagai tujuannya, hingga lupa kepada yang memiliki keahlian tersebut.
Salah satu contohnya di dalam kehidupan kita ini, begitu banyak orang yang pintar yang menggali ilmu pengetahuan, dan ini khususnya kepada yang ahli di dalam agama, dan itu selalu disindir Allah. Artinya ilmu pengetahuan yang dimilikinya tidak tembus kepada dadanya, alias kolbunya itu tertutupi dengan keilmuan-keilmuan yang dimilikinya. Itulah yang membuat dia menjadi terhijab dari rahimnya Allah. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, ketika tidak tembus kepada dadanya, maka itu akan menjadi kafir atau kafaro sebagai penutup bagi dia untuk mengenal hakikat daripada ilmu pengetahuan tersebut. Nah, sahabat Tobi, ketika ilmu pengetahuan yang dimilikinya tidak tembus ke dalam dadanya, maka itu alamat baginya itu artinya tidak tersambung antara johir dan batinnya. Dia memaksakan johirnya itu untuk batinnya, tapi tidak mengenali yang dinamakan dengan ilmu kebatinan, ilmu batin yang ada di dalam dadanya. Dengan kata lain, sebenar akal sumbernya tidak tersambung. Nah, sahabat Tobi, bila ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh si manusia, terkhusus kepada ahli yang agama di sini ya, kita begitu paham di dunia ini begitu banyaknya ahli-ahli agama yang hafal ini, hafal itu, dan lain sebagainya, tetapi ilmu pengetahuan yang dimilikinya tidak pernah tembus ke dalam dadanya. Nah, ketika ini terus dipelihara dan dipelihara, mungkin barangkali yang pertama kita kasihlah gelarnya kafir dulu, tapi semakin tertutup, maka akan menjadi masuk ke dalam syirik ya, alias kesyirikan itu akan tetap menyelimuti dadanya. Makanya ada satu istilah dikatakan al-ilmu fis sudur la fis sutur. Artinya ilmu itu adalah berada di dalam dada manusia. Bukan berarti ilmu itu hanya di dalam tulisan, hafalan, ingatan, dan apa yang kita tuangkan di dalam buku, tidak ya. Nah, bahagian yang kedua adalah Maqam Ar-Rahman ini ternyata menjadi jebakan juga bagi manusia ketika Maqam Ar-Rahman ini berada di dalam spiritual manusia, berada dalam posisi. Kenapa? Karena biasanya Maqam Ar-Rahman ini berada di dalam posisi yang sangat memabukkan di sini ya. Makanya ada juga dikatakan bahwasanya Ar-Rahman ini adalah lambangnya hakikat yang identik dengan air khomar, air yang memabukkan. Semakin banyak manusia menggali potensi yang ada di dalam dirinya, maka dia akan semakin terjebak di dalam keilmuan tersebut. Semakin banyak manusia menggali posisi atau perjalanan spiritualnya, maka dia akan terjebak di dalam spiritualnya. Nah, disinilah si manusia tentu membutuhkan satu ahli yang ada di bidang ruhani ya. Kalau di masa Rasulullah Muhammad SAW, maka dialah sebagai guidance utamanya yang memberikan penjelasan mengenai perjalanan spiritual para sahabat-sahabatnya. Nah, kalau di masa sekarang ini tentu kita harus terus mencari siapa yang bisa membebaskan kita dari spiritual, atau paling tidak yang memberikan solusi bagi kita ketika masuk di dalam perjalanan spiritual yang memabukkan ini. Ketika perjalanan spiritual yang memabukkan ini terus dialami oleh si manusia, maka ibarat di dalam satu perjalanan, si manusia itu berada di dalam terus dalam posisi ujian dan cobaan. Bila ini tidak lulus juga dan tidak dijalani juga, maka akan turun kepada posisi mungkin bala ataupun bisa juga ke tempat yang paling sesat di dalam kehidupan manusia itu. Sahabat Tobi, sebagai kesimpulan bahwa Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah pada setiap makhluk. Seluruh makhluk mendapatkan kasih sayang dari Allah, mempunyai fasilitas yang sama. Dan yang kedua adalah kebanyakan ahli agama terjebak dengan keilmuannya pada makom ini, dan bila terus berlanjut akan menjadi musyrik. Artinya terjebak di dalam ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah
Ar-Rahman ini melambangkan air khamar yang memabukkan. Maka si manusia perlu pembimbing ruhani untuk melewatinya dan masuk pada posisi rahimnya Allah. Alias di sini kalau kita bilang itu adalah terjebak dengan spiritual yang memabukkan. Sahabat Tobi, sebagai kesimpulan terakhir, marilah kita sama-sama melepaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala silap kata dalam penyampaian mohon kiranya untuk dimaafkan, dan kepada Allah juga kita minta ampun dan minta tolong. Wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.